Yonas, kembali lagi di channel saya, channel yang memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Terima kasih atas partisipasinya, oke. Dan oke, kita akan langsung saja di sini ke informasi yang sangat penting sekali ya. Ini harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham ya. Berita Pi Network. Masih banyak yang bertanya kapan open mainnet, kapan bisa cair. Pi butuh kesabaran dan orang-orang sabar yang akan menemukan senyum terakhir ya. Cheng Diofan, Dr. Cheng Diofan maksudnya, open mainnet adalah tujuan akhir ya yang pernah dinyatakan beliau. Terus mega moderator, open mainnet bukanlah tujuan tapi itu adalah tujuan. Susah dipahami dan semoga kita paham. Tujuannya adalah akan menjadikan Pi sebagai yang paling inklusif dalam penggunaannya per transaksi di masa akan datang gitu ya, di masa mendatang. Jika terburu-buru open mainnet sementara ekologi per ekosistem belum membadai atau belum dianggap matang secara ekonomi, maka Pi hanya akan dijadikan komoditas seperti pendahulunya. Semoga kita bisa memahaminya ya. Jadi kalau terburu-buru tanpa kematangan suatu ekologi dan juga ekosistemnya, maka sama saja seperti kripto di zaman jadul ya. Seperti awal kemunculannya Bitcoin dan Ethereum gitu ya. Itulah yang ditakutkan ya. Maka sudah dipastikan proyek ini akan gagal kalau seperti Bitcoin dan Ethereum ya. Karena tujuannya ingin menjadi proyek jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke. Dan di sini kita lanjutkan lagi, jika terburu-buru open mainnet sementara ekologi per ekosistem udah ya. Jadi kita lanjut di bagian bawah lagi. Intinya Nicholas tidak mau gagal karena dia sudah lama melakukan penelitian terhadap Bitcoin. Kenapa Bitcoin itu bisa gagal sebagai mata uang digital? Dan faktor apa saja yang membuat Bitcoin gagal padahal harganya tinggi? Semua itu sudah ada dalam kepalanya Dr. Nicholas gitu ya. Jadi visi dan misi dari Bitcoin sendiri ya, pada awal penciptaannya itu memang ingin dibuat sebagai mata uang digital dulunya, namun gagal gitu ya, karena pas waktu pemrosesan ekosistem dan segala macamnya Bitcoin itu maksud saya banyak kekurangan dan akhirnya listing begitu aja dengan harga rendah waktu itu ya. Beda sama Picoin pastinya. Dan kita lanjutkan di sini, lebih baik kokoh dulu di lingkungan ekosistemnya sendiri. Ibaratkan pohon bambu, apabila akarnya sudah mengakar barulah pucuknya keluar. Tak lekang kena panas, tak goyang dihempas gelombang. Saat itulah dia harus bisa masuk ke tahapan open mainnet, karena jika sudah masuk open mainnet apabila pondasi belum kokoh, kegagalan ada di depan mata. Gagal dalam arti kata mencapai visi dan misinya sebagai mata uang digital global, namun dia tetap akan punya nilai seperti kripto yang lain. Pi adalah revolusi kripto, era baru dunia baru. Pi tidak sama dengan kripto kebanyakan. Jika Pi kedepannya bisa digunakan sebagai barter barang dan jasa, kenapa harus di fiatkan gitu ya? Kenapa harus dibikin rupiah tentunya gitu ya? Yang dimaksudkan di sini. Jadi udah jelas ya, kalau Pi ini gagal maka ya di awal mainnet akan seperti cryptocurrency lainnya dengan harga yang sangat-sangat murah di awal. Namun karena sebagai mata uang digital dan diperuntukkan untuk proyek jangka panjang, itulah mengapa nilainya akan sangat tinggi gitu ya. Jadi udah jelas ya, sebagai mata uang digital tujuan dari Dr. Nicholas Kokalis menciptakan Picoin ini ya. Jadi kalau orang dungu tetap mengatakan Picoin adalah cryptocurrency yang dulu-dulu salah ya. Visi dan misi dari
Pak Dr. Nicholas Kokalis itu beda, bukan seperti di awal rilis Bitcoin dan Ethereum di zaman dulu gitu, enggak ya. Memang dulunya seperti yang dijelaskan di sini, tujuan dari Bitcoin dan Ethereum memang sama, ingin menjadi mata uang digital, namun mereka gagal. Dan Picoin meneruskan perjuangan yang waktu itu gagal oleh Bitcoin dan Ethereum ya. Dan kita lanjutkan di sini. Jangan sampai Bapak Ibu punya pikiran, katakanlah Bapak Ibu punya 1000 Pi lantas kepengen mempiatkan semuanya, dan apabila semua pionos berpikir hal yang sama, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Apalagi di awal-awal, maka dari itu stop pemikiran seperti itu. Jika ingin mempiatkan, ya secukupnya dan seperlunya. Jika ingin Pi itu stabil dan sukses ya. Jelas ya. Pi ya Pi, sifatnya global. Fiat ya fiat, sifatnya lokal gitu ya. Jadi udah jelas ya di sini, harap dipahami, oke, digaris bawahi penjelasan tadi. Diingat. Terus di sini di bagian bawah lagi penjelasannya, biarkan dia berjalan bergandeng tangan karena wadahnya sudah disiapkan core team. Ini sejarah dalam dunia kripto yang mana awal kemunculannya memaksa masing-masing negara menerbitkan CBDC, Central Bank Digital Currency ya. Central Bank Digital Currency ini yang mana tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Hanya di masa ini ya. Sebelumnya belum ada. Oke. Dan ini sangat nyambung berkaitan dengan adanya Picoin ya, karena ini memang sudah dipersiapkan untuk kedepannya kehadiran Picoin ini yang mana akan menjadi sebagai mata uang digital gitu ya. Dan tentu tadi sudah saya jelaskan juga ya, nggak usah saya ulang-ulang lagi, nanti banyak protes pula kalian ya. Tentu kalau kalian ingin memahami lebih jelas, diulang lagi dari awal video saya. Oke. Dan sekian aja untuk informasinya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Semoga informasinya bermanfaat dan silahkan share videonya sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar banyak pionos yang tercerahkan dan mendapat ilmu, dan bukan hanya sekedar mining saja, namun mereka sudah paham apa itu Picoin gitu ya. Dan oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.